Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan dulu satu pujian, Aku Siap. Aku siap. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Kita bersama-sama akan membaca beberapa ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, kemudian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Sekali lagi, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini dan kita belajar daripada firman ini, kita harus bersyukur bahwa Allah luar biasa. Waktu Allah menciptakan dunia dan segenap isinya, Tuhan hanya menggunakan firman Allah, mengatakan, hendaklah menggeriak ikan di laut, terjadi. Semua binatang-binatang dan semua isi dunia ini hanya dengan perkataannya semua terjadi. Tetapi ketika Allah akan menciptakan manusia, tidak berkata, hendaklah jadi manusia. Lalu manusianya seperti apa? Tetapi Allah, ya ini hanya ditulis di dalam kitab Kejadian. Allah Tritunggal dan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah, segambar dengan Allah. Ada bagian-bagian yang kudus yang Tuhan berikan kepada manusia, ya. Sehingga manusia ini menjadi ciptaan Allah yang sempurna, yang sempurna. Jadi kita mesti bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah, segambar dengan Allah. Ada bagian-bagian daripada Allah yang diberikan kepada manusia. Saudara, saat itu di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, diceritakan bagaimana Allah menjadikan manusia daripada tanah. Waktu saya masih kecil sekolah, kadang-kadang diberikan tugas membuat pekerjaan tangan. Nah, Allah menciptakan manusia ini dari tanah. Jadi tidak seperti dengan ciptaan yang lain, hendaklah menggeriak ikan di laut, jadi laut.
hendaklah jadi binatang ini jadi. Tetapi Allah mengambil sebongkah tanah dan kemudian membentuk tanah itu menjadi tubuh yang lengkap, kepala, tangan, kaki dan semua lengkap. Tetapi tidak ada kehidupan. Ya. Lalu firman Tuhan mengatakan Allah meniup lubang hidungnya dari manusia yang dari tanah liat ini. Dan kemudian tanah liat ini berubah menjadi suatu kehidupan. Jadi tubuh itu kemudian hidup menjadi daging tanahnya ini. Itu diberikan roh, ya, di sini dikatakan pertama-tama dari jasmaninya di tanah liat, kemudian Tuhan memberikan kepada tubuh yang masih meninggal ini jiwa dan roh. Jiwa yang memberikan kehidupan, roh ini sifatnya rohani yang bisa berkomunikasi dengan Allah dan berhubungan dengan Allah. Ya, jiwa dan roh. Jadi hidup, bangun dan hidup itu yang diberikan. Kepada binatang tidak seperti ini. Tapi kepada manusia diberikan sesuatu yang indah, jiwa dan rohnya. Ya, secara jasmani dan rohani. Kemudian apalagi yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia? Ya. Hati, ini hati di sini ya. Hati dan pikiran. Hati ini adalah sumber di dalam kehidupan manusia. Di sini berkumpul segala keinginan, segala kerinduan di dalam hati ini. Awalnya diberikan oleh Tuhan tidak ada kerinduan-kerinduan yang kotor, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab manusia dijadikan di dalam keadaan yang kudus, yang sempurna. Ini hati. Jadi sumber keinginan, segala macam keinginan muncul dari sini. Dan kemudian di sini yang berikutnya adalah pikiran. Di sini. Ini di sini adalah satu alat pikiran ini untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh hati ini. Ini yang bekerja, pikiran ini. Itu diberikan oleh Tuhan. Tapi semuanya ingat, firman Allah mengatakan bahwa semua yang diberikan kepada manusia itu sempurna adanya. Kita harus bersyukur, berterima kasih buat anugerah Allah yang luar biasa. Ya, hidupnya. Jadi tujuannya positif, pikiran dan hati ini semua untuk hal-hal yang positif. Ya, teruskan. Tugasnya, jadi setelah Allah menciptakan manusia ini kemudian menjadi hidup, dan ada dua yang diciptakan. Setelah satu Adam sudah selesai, Allah berpikir tidak baik manusia seorang diri. Lalu kemudian Allah menciptakan sebagai teman hidupnya yang diberi nama Hawa. Ya, dari mana dia diciptakan? Ya, firman Allah mengatakan Allah mengambil sebilah tulang rusuk daripada Adam. Dan dari tulang rusuk itu kemudian Allah menjadikan seorang teman hidup bagi Adam, yaitu namanya Hawa. Jadi bagian daripada laki-laki ini. Jadi bapak-bapak yang sudah punya istri, tulang rusuknya sudah dikembalikan sama Tuhan ya. Jangan mikirkan yang aneh-aneh gitu ya. Tulang rusuknya sudah diberikan kepada saudara sebagai bapak-bapak dan sebagai suami ya. Waktu itu Adam belum punya istri. Jadi Allah memikirkan dia harus mempunyai teman hidup dan menciptakan Hawa dan tinggal bersama itu. Lalu apakah tugas mereka? Jadi masih sederhana. Jangan berpikir, loh kenapa sih kalau sekarang mah manusia pakai baju yang aneh-aneh, yang hebat-hebat dan sebagainya. Lalu Allah menciptakan bagaimana? Ya, baru permulaan menciptakan Adam dan Hawa. Dan kemudian mereka ditempatkan di suatu taman. Namanya taman apa? Taman Eden. Sudah diciptakan semua untuk makanan buah-buahan. Tidak usah menanam dulu, menunggu sampai berbuah. Semua sudah diciptakan. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden ini. Dengan satu tugas, mengembangkan kehidupan manusia di kemudian hari.
Ya, sebab firman Tuhan mengatakan bertambah-tambah banyak dan penuhi bumi ini. Jadi mereka akan berkembang menjadi banyak. Itu Tuhan sudah merencanakan semuanya. Jadi mereka disuruh tinggal di Taman Eden. Menata Taman Eden sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sewenang-wenang. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Ciptaan ini harus taat kepada firman Allah. Ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan oleh Adam dan Hawa, Tuhan memberi peringatan kepada dia. Semua buah-buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat, buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Sebab pada saat kamu makan, kamu akan mati. Ini satu peringatan daripada Tuhan supaya Adam dan Hawa ini selama berada di sana taat kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Itu diberikan. Jadi nggak gampang. Walaupun masih sederhana, belum ada hukum dan sebagainya, tapi mereka sudah diberi peringatan taat kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Mudah nggak? Taat. Apalagi zaman sekarang, zaman yang begitu kotor, sulit sekali untuk bisa taat. Ya, sulit. Walaupun kelihatan peraturan-peraturan gini, untuk taat sulit. Tapi Tuhan berkata, kamu harus taat kepada firman Tuhan. Jangan mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka tinggal di sana. Seringkali Hawa berjalan sendiri. Dan dia seringkali melihat pohon yang indah itu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia melihat dan firman Tuhan mengatakan, dia berkata, amat indah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Mendatangkan budi, asik mendatangkan budi. Jadi menarik perhatian kepada Hawa. Padahal Tuhan sudah memberikan peringatan, jangan makan buah ini. Berulang-ulang dia melihat ini makin tertarik. Dan perhatikan di balik kehidupan manusia yang begitu indah, ciptaan Allah yang sempurna. Ada siapa? Ada musuh daripada Allah, iblis. Malaikat yang paling elok di antara segala malaikat dan kemudian menghasut sehingga ada 1/3 dari jumlah malaikat di surga bergabung dengan Lucifer ini memberontak kepada Allah dan tersingkir dari hadirat Allah, dan mereka disebutkan iblis, pemimpinnya disebutkan iblis, namanya Lucifer. Dan dia melihat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Senang dia? Oh tidak. Dia berkata dulu sebelum dia diusir dari kerajaan Allah, menjadi malaikat Allah, hidup dengan tenang, baik, kudus. Tapi sekarang tersingkir, hidupnya tidak ada kebahagiaan. Dan dia melihat Adam dan Hawa begitu indah. Dan dia merasa, saya ingin supaya orang-orang ini kemudian mengalami kepahitan seperti saya. Jadi ingat saudara-saudara, itu dendam kebencian itu masih ada. Ya. Dan berulang-ulang memperhatikan. Dan kebetulan Hawa ini selalu sendiri. Satu hari Lucifernya datang di sana dan berkata kepada Hawa, Hawa, bukankah Allah mengatakan kepada kamu, semua buah-buah yang ada di dalam taman ini tidak boleh dimakan. Kecuali buah yang ada di tengah taman ini, itu yang boleh kamu makan. Tapi yang lain tidak boleh makan. Hawa ingat firman Allah. Semua buah-buah di taman ini boleh dimakan kecuali yang satu ini. Dan Hawa jawab tidak. Tuhan berkata begitu. Tapi namanya iblis. Jadi saudara perhatikan ya. Lucifer berkata kepada Hawa, oh bukan begitu. Allah mengatakan kepada kamu jangan makan buah itu bukan karena akan mati. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Siapa yang tidak pernah ingin di dalam kehidupannya kemudian bertumbuh menjadi orang yang besar. Saya dari muda itu memperhatikan kehidupan orang. Kita melihat
Adam dan Hawa mempunyai tanggung jawab. Ya. Jadi menata kediamannya, kemudian taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Tinggal di Taman Eden dan memelihara taman ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti akan bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Itu rencana Allah. Baru permulaan seperti itu. Dan waktu iblis ini memutarbalikan kenyataan yang diberikan oleh Tuhan dengan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Dia berpikir, dia melihat, berulang kali kan melihat pohon itu. Indah, mendatangkan budi. Dan sekarang diputar balik oleh iblis. Bukan kamu akan mati. Kalau makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Dan Hawa berpikir seperti Allah. Hebat kalau begitu. Tadi tujuannya adalah ya, taat pada Tuhan, kemudian menggenapi rencana Allah. Ya. Membenahi kehidupannya, kemudian membenahi juga Taman Eden. Tapi gagal. Jatuh dalam dosa, terseret, tersingkir dari hadirat Allah. Kita baca dulu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Amin. Ya. Gagal melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dia mengambil, ya, Hawa ini mengambil buah itu dan kemudian makan. Belum ada reaksinya waktu makan dan kemudian dia pergi. Datang kepada suaminya dan memberikan buah itu. Tidak bertanya Adam, diberikan oleh istrinya makan buah ini. Begitu dua-duanya makan buah itu, kemudian matanya celik. Bukan jadi Allah dan seperti Allah. Matanya celik, yang pertama dia melihat keadaan dirinya. Kenapa? Keadaan dirinya tidak berpakaian telanjang. Itu baru awal penciptaan Allah. Jadi bukan sudah berpuluh-puluh tahun. Baru awal. Jadi dalam keadaan telanjang. Lah mereka kemudian berlari bersembunyi. Padahal seperti biasa hari-hari Tuhan datang berjalan bersama dengan mereka. Tapi begitu mereka menyadari itu, mereka bersembunyi. Dan Alkitab mengatakan mereka membuat pakaian, menyemat daun-daun, membuat sarung, menutupi ketelanjangannya. Aneh ya. Di dalam zaman akhir ini, banyak orang gila. Adam dan Hawa nggak ada yang ngelihat kok, cuma mereka berdua. Telanjang itu cuma mereka berdua. Nggak ada orang lain, binatang-binatang tidak akan kasih komentar. Tuh si Adam dan Hawa telanjang tuh ngerakunnya gitu. Enggak. Tapi mereka begitu sadar, maka kemudian lari bersembunyi dan bikin pakaian dari daun. Dan Tuhan mencari Adam, Adam di manakah engkau? Sampai ketemu. Mengapa engkau bersembunyi? Dan mereka jawab, kami malu sebab kami bertelanjang. Siapa yang memberitahukan kamu bahwa kamu telanjang? Sudahkah kamu makan buah itu? Adam mengatakan, Hawa memberikan kepada saya. Dan Hawa mengatakan, si iblis menipu hamba. Jadi membela diri gitu. Lalu selamat, ya sudah kalau begitu selamat. Gak apa-apa diampuni. Tidak. Firman Tuhan mengatakan, melanggar mati, tersingkir dari hadirat Tuhan. Secara lahiriah masih hidup. Tetapi secara rohani tidak ada lagi komunikasi dengan Allah. Mereka tersingkir dari sana. Aneh ya saudara-saudara. Ya. Adam dan Hawa tidak ada orang yang lihat. Telanjang kemudian sampai berbuat seperti itu. Gagal manusia ini. Dan tersingkir dari hadirat Allah. Sekarang kita tinggalkan dulu ya. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Dan selanjutnya. Teruskan dulu. Keadaan manusia dan usaha manusia. Ini zaman sekarang. Satu, bertambah banyak suku-suku dan bangsa-bangsa. Ya, menyebar di seluruh dunia. Yang pertama, dari dua ini kemudian bertambah-tambah. Ini zaman sekarang ya. Bertambah suku-suku
Jadi banyak manusia ini. Tapi setelah jadi banyak, mereka bisa bersatu. Pecah belah. Ya, suku-suku saling bermusuhan satu dengan yang lain. Padahal alangkah indahnya kalau mereka bersatu, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Tapi terjadi masalah-masalah seperti ini. Ini terjadi di seluruh dunia ini. Jadi apa yang terjadi dilakukan oleh manusia pada akhir zaman ini? Tidak menolong. Di sini bertambah-tambah suku-suku bangsa-bangsa ya menyebar di seluruh dunia ini. Tapi mereka tidak bersatu. Kapan kira-kira? Ya. Pertama kali Tuhan berkarya waktu manusia akan menyatukan diri, tidak mau menyebar, padahal Tuhan berkata, bertambah-tambahlah penuhi bumi. Tapi ada satu kelompok yang kemudian berkata pemimpinnya, mari kita membuat batu bata di sini. Mendirikan menara tingginya sampai ke langit. Sampai berapa ke langit? Bisa mendirikan menara sampai ke langit. Tingginya kan ribuan meter. Bagaimana menara sampai ribuan meter sampai ke langit? Padahal kondisi tubuh hidup manusia ini masih bersahaja. Siapa yang tahu kira-kira? Ditulis di dalam Alkitab. Ya, keturunan siapa mereka? Keturunan Nuh. Ya, keturunan Nuh mereka sudah bertambah-tambah lalu kemudian bergerak mencari tanah yang subur dan didapatkan tanah siniar, padang siniar. Dan mereka akan di sana mendirikan ya menara dan berkumpul di sana supaya kami tidak bercerai-berai. Kelihatannya bagus kan? Kumpul tidak bercerai-berai, tapi melanggar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, bertambah-tambahlah kamu penuhi bumi ini. Lalu Allah yang di surga melihat semua ini. Dan Allah berkata, ini permulaannya. Kalau dibiarkan, mereka akan jadi jahat. Jadi Allah turun, gampang saja buat Allah ini. Waktu itu bahasanya cuma satu bahasa manusia. Tapi Allah turun kemudian mengacaukan bahasa mereka. Sehingga yang kemudian bekerja, ya misalnya minta semen gitu ya. Yang datangnya bata gitu. Ya. Minta air, datangnya pasir gitu. Kenapa? Karena berubah bahasanya. Tiba-tiba berubah, diubahkan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian karena mereka tidak bisa kerjasama, akhirnya bubar. Itu di dalam kitab Kejadian pasal 11, turunan Nuh. Cerai-berai dan kemudian menyebar, dan kemudian terjadi seperti apa yang kita hadapi di seluruh muka bumi, bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, ya. Kemudian kita melihat menciptakan komitmen di antara manusia. Jadi setelah itu mereka menciptakan komitmen bangsa-bangsa yang sudah banyak itu. Coba mempersatukan bangsa-bangsa ini. Bisa enggak? Cina sama saudara-saudara sendiri pecah. Kemudian Korea. Perbedaan etnis ini mencoba disatukan tapi tidak berhasil. Kemudian dari pihak pemerintah setelah kemajuan ini, ada yang disebut istilah singkatannya ini, PBB. Apa artinya saudara? Orang bisa menerjemahkan macam-macam, nggak bodor mah ya. Bisa aja. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini satu organisasi yang sifatnya duniawi yang mencoba untuk menyatukan bangsa-bangsa yang saling bertentangan satu dengan yang lain, termasuk di Indonesia. PBB juga pernah masuk ke Indonesia untuk supaya bisa hidup dengan tenang. Kelihatannya sekarang hidup dengan senang, tetapi secara mendetail secara kecil masih ada kebencian antara satu suku dan satu. Dia menolong kepada kita. Jadi usaha PBB mempersatukan ini bukan satu hal yang mudah. Ya, sampai sekarang perpecahan di antara suku yang sama-sama agamanya juga sama bertentangan satu dengan yang lain. Ditayangkan di televisi. Hasilnya ya
seperti apa yang kita lihat, akhirnya tidak berhasil, ya. Pada akhir zaman seperti ini. Kemudian berikutnya, mendirikan agama dan kepercayaan. Muncul, mereka berpikir dengan agama, dengan kepercayaan, pasti mereka akan hidupnya rukun dan sebagainya. Benar? Tidak. Agama itu dari kata a dan gama. Artinya a tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu memberikan pengajaran untuk merawat manusia supaya tidak hidup dengan kacau. Tetapi kalau agama itu bukan daripada Allah sendiri, tidak bisa manusia bisa kemudian mengendalikan zaman sehingga kemudian dengan damai. Tidak bisa. Agama pun kalau tidak sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, tidak akan. Kita melihat kekristenan, ya, berseteru di antara orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin gereja, ya, ada sampai gereja demi nama gerejanya tidak mau bergaul dengan gereja yang lain. Kenapa saya berkata begitu? Sebab saya mengalami. Disalami aja nggak mau kok. Hebat karena dia suci, kudus. Tapi kata saya, kasihan ya. Orang seperti ini tidak mengerti kebenaran itu yang seperti apa, ya. Kita teruskan. Anugerah Allah memberi pengharapan pada manusia. Tadi zaman ini kan tidak berhasil, ya. Zaman ini tidak berhasil mendirikan agama juga. Anugerah Allah memberi kesempatan, ya, pengharapan pada manusia. Jadi anugerah Allah. Anugerahnya apa? Pertama, janji daripada Allah mengirimkan juru selamat, itu Kejadian 3 ayat 15. Tidak dilakukan langsung seperti itu waktu Adam dan Hawa. Itu janjinya, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan Lucifer nih, ya. Hawa dengan Lucifer ini, manusia dengan Lucifer ada permusuhan. Dan dia berjanji, Allah berjanji akan mengirimkan seorang juru selamat. Dari perut wanita ini akan lahir seorang juru selamat yang kemudian digenapi pada zaman Tuhan Yesus. Itu janjinya, ya. Mengirim nabi-nabi untuk membimbing manusia, ya. Membimbing dan mengasihi manusia, mengirim nabi-nabi. Itu zaman setelah manusia jatuh. Tadi zaman modern, kembali kepada zaman setelah jatuh. Mengirim nabi-nabi. Siapa nabi yang pertama dikirim oleh Allah? Membimbing manusia. Setelah zaman Adam dan Hawa kemudian menyebar, kira-kira sekian banyak tahun manusia ini sudah bertumbuh ribuan orang. Tetapi yang ribuan orang ini tidak berdaya. Hidupnya kotor, ya, kotor, segala macam kotor hidupnya. Dan Allah memberikan seorang nabi. Yang pertama itu ditulis di dalam Kejadian pasal 6. Namanya Nuh atau Noah. Ya, dia disuruh oleh Tuhan bimbing mereka. Berapa lama yang diberikan waktunya oleh Tuhan? Main-main loh. Saya pikir baca di Alkitab, sebelum mereka dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan 120 tahun. Umurnya Nuh itu kan banyak, umurnya ratusan tahun. Jadi 120 tahun dia tiap hari ngebimbing orang. Dan setelah itu Tuhan berkata, ini manusia yang kotor, yang jahat ini harus dihancurkan. Tapi Nuh diberikan oleh Tuhan anugerah. Dan Tuhan berkata, bangunkan sebuah apa? Bahtera. Luar biasa besarnya, tidak ada peralatan. Tapi waktunya 120 tahun cukup kan? Ya. Dan nanti setelah itu semua selesai, kamu bawa binatang sejenis-sejenis dan kamu masuk ke sana. Mereka mendukung Nuh? Tidak. Masa memikir kapal di gunung?
Harusnya kan di pantai, ngejek dan sebagainya. Kalau di sini mah bagaimana mungkin, itu kan jauh dari air. Kalau di pantai kan airnya naik, perahunya terangkat. Tapi Nuh diam saja. Tiap hari nggak tahu yang membantu, mereka pasti ada. Mungkin juga upah juga, zaman dulu masih ada upah juga. Ya, setelah selesai Tuhan berkata kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Semua binatang-binatang secara otomatis sudah masuk. Sepasang-sepasang tergantung dari jenis-jenisnya. Diatur sama Tuhan. Dan baru kemudian Nuh. Berapa orang? 8 orang. Nabi Nuh dan istrinya. 3 anak lakinya, tidak mantunya. Itu nyanyian sekolah minggu. Masuk dalam bahtera. Lalu hujan. Mereka foya-foya. Hujan, baru pertama hujan. Tapi hujan besar, 40 hari 40 malam. Lalu bongkahan tanah ini pecah dan dari sana air meluap. Naik sampai ke atas bukit ini, sampai kapal ini terangkat. Baru mereka sadar dan kemudian berlari-lari, ya, teriak-teriak, Nuh bukakan pintu, bukakan pintu. Nuh berusaha membukakan pintu bahtera, tapi Allah sudah mengunci. Tidak bisa Nuh membuat itu dan semua mati. Dan 8 orang Nuh dan anak-anaknya dan mantunya selamat. Berapa lama? Ya, akhirnya bahteranya terdampar di Gunung Ararat. Dan setelah itu keluar lagi ke darat hidup dan ketemu tadi Kejadian pasal 11. Keturunan Nuh ini juga akan kembali hidup bersama-sama, tapi Tuhan kemudian merubah ini. Nuh kemudian nabi-nabi yang lain ada, saya tidak ceritakan semua. Tapi di dalam Alkitab sudah ditulis nabi-nabi yang menolong manusia ini untuk bisa percaya kepada Tuhan. Nuh dan nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah menggenapi janjinya mengirim Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Diterima. Mengirim Yesus diterima. Ditolak oleh bangsa Israel. Dan waktu ditolak, Allah tidak memaksa orang Israel. Dia berpaling kepada satu bangsa yang lain yang tidak mempunyai anugerah untuk keselamatan. Siapa? Kita yang disebut pada zaman itu bangsa kafir. Yang tidak mengenal Allah berpaling kepada bangsa ini. Dan bangsa itu kemudian dipanggil, diberikan keselamatan yang kemudian disebut namanya gereja Tuhan. Lahirlah gereja. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kamulah bangsa yang dipilih oleh Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk memberitakan firman Allah. Jadi ingat saudara, tugas gereja ini, tugas orang-orang Kristen bukan berbegah diri. Tugas gereja ini, jangan lupa ya, tidak membeda-bedakan gereja. Kita sebagai gereja Tuhan, ya, pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam, bukan untuk bermegah-megah. Taat pada Tuhan dan firman Tuhan, bukan bermegah diri, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam. Saudara, mari. Saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, bukan sembarangan. Bukan kebetulan saudara bisa bersama-sama beribadat di gereja Bethesda ini. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Bukan karena kebetulan saya bisa menjadi gembala sidang di gereja Bethesda. Sebelumnya kan saya tidak mengenal Umna. Tapi kemudian saya suka diminta khotbah dan kemudian berakhir mengenal Umna. Dan Umna kemudian meminta saya meneruskan gereja ini. Ya, nggak gampang. Waktu saya meneruskan gereja ini sesuai dengan permintaan Umna dan juga firman dan suara Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada saya untuk menangani gereja ini. Tantangan datang dan saya sudah berkata dalam doa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin kembalikan kepada pengurus-pengurus yang lama. Roh Tuhan bicara kepada saya seperti semula, kamu harus menolong gereja ini. Dan saya menyerah sebab Tuhan menghendaki ini. Dan Tuhan berkati saya dan saya berpikir luar biasa anugerah Tuhan ini. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan indah sekali.
bisa melayani ke banyak gereja dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Aneh, luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang paling penting sekarang ini, ya, bagaimana kita menghargai anugerah Allah. Tadi judulnya adalah di sini. Sekali lagi saya bacakan. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Hancur karena kegagalan manusia taat kepada Allah. Tapi aneh, yang anehnya luar biasa, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Jadi saudara, hargai anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi, hargai anugerah Tuhan. Dia mengasihi kita. Ya, sekali lagi, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Saudara dan saya ciptaan Allah. Dan kasih Allah yang kemudian memanggil kita, menyelamatkan jiwa kita. Amin. Semoga Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami, umat-Mu di gereja Bethesda secara khusus. Sampai saat ini kami bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah, sehingga kami tetap bisa beribadat kepada Tuhan dengan setia. Terima kasih buat pimpinan, pemeliharaan dan anugerah-Mu. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda di pusat di Taman Kopo. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, jemaat dewasa dalam kebaktian umum, dan jemaat yang sudah dalam usia lanjut. Seluruh pengerja-pengerja-Mu, aktivis gereja di gereja Bethesda ini, Tuhan memberkati. Berikan kepada kami kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam beribadat, mengiring kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sebab semua yang kami lakukan juga tidak akan menjadi sia-sia. Sebab semuanya adalah anugerah daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami kesetiaan dalam beribadat maupun melayani pekerjaan Tuhan. Sampai seluruh tugas tanggung jawab hamba-Mu selesai dalam dunia ini. Khususnya hamba-Mu yang sudah dalam usia lanjut dan juga dalam kondisi tubuh yang kurang sehat ya Tuhan. Karena faktor usia. Hamba tetap berdoa Tuhan akan tetap menolong hamba-Mu. Memberikan kesempatan sampai tugas hamba-Mu selesai di dunia ini. Dan boleh pulang ke rumah Bapa surgawi. Berkati seluruh gereja, jemaat kami, pengerja-pengerja, para majelis gereja, pengurus-pengurus komisi. Lindungi sepanjang hari, bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat.